Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan hadis nomor 3 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan ta'liq atau dengan komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-haditsu tsalis, hadis nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Abdurrahman. Ya, dalam penjelasan dalam syarah di sini dituliskan bahwasanya Abu Abdurrahman itu adalah kunyah. Ya. Kunyah, apa itu kunyah? Kunyah sendiri adalah setiap nama yang disandarkan kepada bapak, kepada ibu, saudara, atau yang serupa dengan itu, ataupun dengan kota atau tempat kelahiran. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdurrahman artinya adalah bapak dari seorang anak yang bernama Abdurrahman. Ya. Ketika teman-teman punya anak yang bernama Salman misalkan, maka kunyah dari teman-teman adalah Abu Salman. Nah, itu namanya kunyah. Siapa nama asli dari Abu Abdurrahman ini atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini? Nama aslinya adalah Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Ya. Nama asli beliau adalah Abdullah ibni Umar, anak dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, keduanya merupakan sahabat, baik Abdullah ini yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman ataupun Umar ibn al-Khattab. Keduanya adalah sahabat. Bapak dan anak ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Abdurrahman itu adalah kunyah dari Abdullah sendiri. Sebagaimana Umar dalam hadis yang sebelumnya dikatakan sebagai Abu Hafsin atau Abu Hafsah, artinya bapak dari seorang anak yang bernama Hafsah. Hafsah sendiri adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan radhiyallahu anhuma qala al-ulama'u, sedangkan penyebutan radhiyallahu anhuma yang artinya radhiya, semoga ridho Allah Subhanahu wa taala, anhuma dari keduanya. Nah, ini banyak kita saksikan, banyak kita baca ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, radhiyallahu taala anhuma. Nah, maksudnya bagaimana? Qala al-ulama'u, para ulama berkata, idza kana as-sahabi wa abuhu muslimaini faqul radhiyallahu anhuma. Ketika ada seorang sahabat
Dan sahabat ini memiliki bapak yang juga muslim. Ya, sahabat itu adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafat di atas Islam, itu adalah sahabat. Dan bapaknya juga seorang muslim, maka para ulama memberikan gelar atau doa pada keduanya sebagai radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Dan ini bisa banyak kita baca di kitab-kitab hadis, disebutkan ketika perawinya adalah seorang sahabat dan bapak dari sahabat ini juga seorang muslim. Ya, sahabat tentu saja seorang muslim ya, tidak ada sahabat yang kafir, sahabat Nabi tidak ada yang kafir. Maka doa yang diberikan untuk keduanya adalah semoga Allah ridho kepada keduanya, radhiyallahu anhuma. Nah, baik. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam, ya, buniyal Islam. Islam itu dibangun di atas 5 perkara dan selanjutnya. Nah, di sini yang menarik adalah kita sedikit membahas tentang bahasa Arab, ya, tentang bahasa Arab. Yaqulu ini dalam bahasa Arab, kalau kita flashback dalam pelajaran bahasa Arab dinamakan dengan fi'lun mudhari, ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu memiliki zaman atau memiliki masa sedang atau akan, ya, sedang atau akan. Kalau terjemah letterless-nya kita bisa terjemahkan seperti ini. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sedang berbicara. Artinya apa? Abu Abdurrahman, Abdullah ibnu Umar ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak mendengar dari orang lain, tapi hadir langsung ketika Rasulullah bersabda bahwasanya buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya. Sedikit belajar tentang bahasa Arab. Ya. Pentingnya bahasa Arab, pentingnya belajar bahasa Arab adalah kenapa? Karena hampir semua kitab-kitab literatur para ulama itu berbahasa Arab sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa ajam atau bahasa non-Arab seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Nah, bahasa Arab itu memiliki tes atau keunikan tersendiri yang terkadang satu kata tidak bisa diterjemahkan secara utuh maksudnya ke dalam bahasa ajam, termasuk bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang sebenarnya tidak memiliki padanan yang benar-benar pas, ya, makanya dicarilah padanan yang lebih mendekati pada artinya. Itu kenapa kita harus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab sendiri adalah bahasa ibu, bahasa Al-Quran. Bahasa ibu adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Dengan mempelajari bahasa Arab, kita menjadi tahu bahwasanya banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum terbuka. Sebagaimana kita mengibaratkan sebuah ilmu itu adalah gudang yang sangat besar, ya, yang terkunci, dan bahasa Arab itu adalah pembukanya. Ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita tahu bahasa Arab, maka dari sana pintu wawasan keislaman akan terbuka dengan sangat lebar insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Buniyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, kalimat syahadati, ya, kalimat syahadati di sini Syekh rahimahullah menjelaskan yajuzu fiha wajhan fil i'rab. Kalimat syahadati itu bisa dibaca dengan 2 cara, dengan 2 keadaan. Al-awwal, yang pertama dibaca dengan ad-dhammah, yaitu dengan dhammah, ya.
syahadatu, seperti itu. Maksudnya apa? Ya, syahadatu ketika dibaca dengan syahadatu berarti dia dibangun di atas tarkib, ya, di atas susunan khobar dan mubtada. Ya, khobar dan mubtada yang ada yang disembunyikan. Yang kalau ditampakkan adalah hiya, adapun yang 5 syahadatu, itu yang pertama syahadat dan seterusnya. Wasani, ya, yang kedua boleh dibaca dengan kasroh syahadati, ya, boleh dibaca dengan kasroh syahadati sebagaimana dalam teks hadis ini. Dan ketika dibaca dengan syahadati itu dibangun di atas susunan badal, ya, badal itu artinya pengganti. Badal dari apa? Dari khamsin, ya. Buniyal Islamu ala khamsin, sin dibaca kasroh, ya. Kemudian syahadati itu menjadi badal dari khamsin tadi. Waqad sabaqa al-kalamu ala syahadatain. Sungguh penjelasan tentang syahadatain ini telah dijelaskan di hadis sebelumnya, ya, termasuk wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana fi syarhi hadis Jibril alaihi salam, di dalam hadis yang panjang tentang malaikat Jibril yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis dengan para sahabat. Ya, mungkin kita sedikit flashback, ya, pengertian syahadatain, ya, dua syahadat adalah bahwasanya ikrar, ya, kita berkeyakinan, kita mengucapkan dan kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syahadat, yang kedua persaksian, yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, adalah the messenger of God, adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana utusan itu pasti membawa sesuatu yang disampaikan kepada umat, yaitu dinul Islam, ya, agama Islam. Makanya persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, sesembahan yang berhak diibadahi dan disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dua persaksian ini mewajibkan, ya, konsekuensinya adalah mewajibkan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disambi dengan beribadah kepada yang lainnya, ya. Kapan waktu salat 5 waktu, setelah itu menyembah yang lainnya. Aku mau mancing misalkan, aku mau ini dulu ibadah pada penguasa lautan selatan misalkan. Nah, itu tidak boleh. Atau aku mau panen, aku mau ini ibadah dulu, aku mau memberikan sebuah ucapan syukur akan padiku ini kepada dewi ini, Dewi Fulanah misalkan. Maka itu tidak boleh, karena itu adalah sebuah ibadah, dan ibadah itu wajib kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Artinya kita wajib mengimani dengan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari A sampai Z. Mulai dari hal yang paling ringan sampai hal yang paling berat. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sebuah hadis tentang lalat, ya, ketika ada seekor dzubab, seekor lalat masuk dalam minumanmu, entah minuman kita teh, kopi atau yang lainnya, maka apa dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka celupkan seluruhnya, tenggelamkan seluruhnya, kemudian angkat dan buang lalatnya, minum minumanmu. Karena apa? Karena di sebagian sayap lalat itu ada racun, di sayap yang satunya itu ada penawarnya. Nah, kita wajib mengimani ini. Sebelum adanya penelitian ini itu, kita wajib mengimani dahulu. Ya,
Kewajiban kita mengimani apa yang datang dari Rasulullah SAW itu tidak diikat dengan penelitian apapun. Ini harus kita garis bawahi. Penelitian itu okelah, mungkin hanya sebagai penambah wawasan. Tapi untuk mengimani apa yang datang dari Rasulullah SAW kita tidak butuh penelitian apapun. Karena apa yang datang dari Rasulullah SAW, asalkan itu hadisnya sahih, maka itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Nah, baik, selanjutnya wa iqamis shalah. Nah, ini yang perlu kita selalu ingatkan ya ikhwah, bahwasanya mendirikan salat itu adalah merupakan bagian dari tiang agama. Bagaimana sebuah rumah itu akan tegak berdiri kalau salah satu tiang penyangga utamanya itu keropos, bahkan tidak ada? Apa kira-kira sebuah rumah itu walaupun mewah, tehelnya keramiknya impor dari Yunani, keramik yang paling mahal nomor 1 sebagaimana yang ada di Masjidil Haram misalkan, atau gentengnya terbuat dari emas misalkan, tapi pondasi atau pilar utamanya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bertahan lama, bahkan mungkin tidak akan pernah berdiri. Sebagaimana juga dengan Islam seseorang itu dilihat juga dari sholatnya. Ini yang harus kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita, mungkin kerabat kita yang belum sholat atau sholat masih bolong-bolong. Seakan-akan sholat itu cukup hanya sholat Jumat saja misalkan, atau sholat itu seakan-akan bagi sebagian saudara kita yang belum paham hanya cukup di 2 Idul Adha dan Idul Fitr misalkan, maka itu tidak cukup. Sholat 5 waktu itu adalah tiang agama, dan satu-satunya kewajiban yang Allah itu tidak berikan rukhsah untuk kita meninggalkannya dalam syariat Islam itu hanya sholat. Ya, bayangkan ketika puasa, ketika kita sakit, safar, tidak kuat, tidak mampu misalkan, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan keringanan puasa di bulan yang lainnya, atau mengganti dengan fidyah misalkan. Tapi sholat dalam keadaan selama kita itu bernyawa dan kita itu eling, ya, kita itu akalnya normal, maka kita wajib sholat. Bahkan dalam keadaan misalkan sakit, terbaring dan tidak mampu untuk berdiri misalkan. Lalu bagaimana Mas, saya selalu tercampur dengan najis, saya ini sedang sakit menahun, atau orang tua saya sedang sakit menahun yang itu selalu selalu ada di kisaran najis, ya, karena mungkin sudah tidak mampu untuk ke kamar mandi, maka tetaplah sholat, ya. Allah lebih tahu keadaan hambanya, ya. Sholat itu adalah satu-satunya kewajiban yang Allah tetap wajibkan dalam keadaan kita apapun, selama masih hidup dan akalnya masih sehat. Saya naik kereta api Mas misalkan, saya naik kereta api yang mana itu los dari duhur, asar, maghrib, isya, itu lalu bagaimana sholatnya? Apakah sholat di atas kereta api misalkan berdiri? Ya, jangan. Sholat dalam kereta api bisa dalam keadaan duduk, ya, bisa dalam keadaan duduk. Kalau memang tidak memungkinkan untuk berdiri karena tidak ada tempat untuk sholat misalkan. Nah, itu sholat adalah syariat Islam, ya, pondasi Islam yang tidak boleh ditinggalkan, dan hendaklah kita menasihatkan kepada saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat atau bahkan meremehkan dalam perkara sholat 5 waktu ini, ya. Kemudian mengeluarkan zakat, ya, di bulan Ramadan, hajjil bait, kemudian haji ke Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya untuk berhaji ke Baitullah, wasami Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini 5 pondasi dasar ini sebisa mungkin kita laksanakan selama kita mampu, ya, dengan kadar kemampuan kita. Misalkan kalau tidak mampu untuk haji sementara ini karena mungkin antrian haji sangat panjang atau kita belum ada uang, maka Allah lebih tahu keadaan kita, ya, Allah lebih tahu keadaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjalankan semua syariat
yang telah diwajibkan atas kita, terutama di 5 pondasi dasar ini, dan Allah berikan kekuatan hati untuk kita selalu istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.